Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas Taran Literasi SD Mumtaz, masih semangat berkarya ya? Nah, pada kesempatan kali ini Bu Heni akan menjelaskan tentang tahapan cara menulis dan menerbitkan buku ber-ISBN. Simak baik-baik videonya ya. Sebelum menerbitkan buku, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya, apa sih alasan kita? Mengapa kita ingin membuat buku atau menerbitkan buku? Baik, ada 3 alasan umum yang biasanya dilakukan oleh seorang penulis buku. Yang pertama adalah, penulis memiliki keinginan mengabadikan gagasannya atau karyanya. Kalian pasti bangga kan kalau karya tulis kalian diakui oleh penerbit, diakui Perpustakaan Nasional, dan banyak orang pembaca. Ketika kita menerbitkan buku ber-ISBN, otomatis karya kita akan disimpan di database Perpustakaan Nasional. Artinya, karya kita diakui sebagai sesuatu yang layak dinikmati orang lain atau buku yang layak dibaca orang lain. Kemudian alasan yang kedua adalah menerbitkan buku bisa menjadi branding bagi penulis. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan branding? Branding itu seperti pencitraan yang bisa meningkatkan nama baik kalian. Dan ini banyak manfaatnya loh. Selain kalian terkenal sebagai seorang penulis buku, kalian juga bisa menggunakan prestasi menulis buku sebagai langkah untuk masuk ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi, atau masuk ke sekolah yang bagus dengan prestasi menulis buku kalian. Dan selanjutnya alasan yang ketiga, menerbitkan buku juga merupakan investasi masa depan. Hobi menulis ini juga bisa mendatangkan rezeki loh ya anak-anak. Namanya royalti. Pernah dengar royalti? Maksudnya royalti adalah jika suatu saat nanti banyak yang membeli buku kalian, maka kalian pun akan mendapatkan upah dari penerbit. Biasanya royalti pembelian buku tuh antara 10-50%. Misalnya, jika buku kalian dijual di toko buku dengan harga 50.000, maka keuntungan yang bisa kalian dapatkan per buku itu bisa 5.000 sampai 25.000 per buku. Itu tergantung dari kesepakatan dengan penerbitnya. Wah, lumayan kan, banyak juga. Tahapan menerbitkan buku. Tahapan yang pertama adalah pra-writing atau pra-menulis. Tahap awal yang bisa kalian lakukan adalah tahap pra-writing. Pada tahapan ini penulis akan mulai mencoba mencari ide yang sesuai dengan tema yang ditulis. Tahapan pra-writing punya peranan penting dalam menulis dan menerbitkan sebuah karya, karena bagian ini merupakan dasar untuk seorang penulis. Kenapa? Karena kalau ide tidak berhasil didapatkan, maka sang penulis tidak dapat berkarya. Penulis juga akan bingung mau menulis apa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan penulis untuk mendapatkan ide menulis. Nah, contohnya seperti J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter. Dia menemukan ide ketika dia dalam perjalanan di kereta api. Ada juga penulis yang mendapatkan inspirasi ketika banyak membaca buku sebagai referensi lain. Tapi yang jelas, untuk meningkatkan kemampuan menulis dan memperbanyak kosakata dalam tulisan, kalian memang perlu banyak sekali membaca buku. Selain kosakata semakin banyak, wawasan dan sudut pandang pun juga akan bertambah. Tahapan yang kedua adalah drafting atau membuat karya. Pada tahap ini, seorang penulis akan mulai menulis naskah bukunya. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini di kelas Taran Literasi. Nah, saat proses ini, penulis boleh menulis apa saja untuk naskahnya. Dia boleh bebas menulis yang ada di pikirannya, di idenya, di gagasannya. Asalkan yang kita tulis itu bermanfaat, tidak melanggar sara, dan itu untuk kebaikan. Dalam proses drafting, sikap kreatif harus betul-betul dijunjung tinggi. Dengan kreativitas inilah seorang penulis akan membuat karya-karyanya. Oleh karena itu, saat proses drafting, teknik menulis betul-betul diperlukan. Kemampuan merangkai kata, kemampuan menggunakan majas, kemampuan berekspresi lewat tulisan, semuanya perlu dikeluarkan agar tercipta tulisan yang menarik.
Maka seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menulis itu bukan soal bakat atau kemampuan khusus. Menulis itu keahlian yang bisa ditekuni oleh siapapun. Supaya pada proses drafting ini tidak kesulitan, mulai sekarang banyak-banyaklah latihan menulis. Setelah menuliskan banyak hal yang ingin ditulis pada naskah, pada tahap selanjutnya adalah mulai mengoreksi atau merevisi tulisan mana yang baik dicantumkan atau tidak. Pada tahap ini, kalian akan mencari tahu di mana letak kekurangan tulisan kalian. Apakah sudah sesuai dengan alurnya atau masih melebar kemana-mana. Di tahap yang ketiga atau revisi ini, seorang penulis dapat mengubah beberapa bagian dari tulisannya. Dia juga bisa menambah isi tulisannya, menambah data, menghilangkan opini tertentu, dan lain sebagainya. Intinya, melalui tahapan revisi inilah penulis akan memoles karyanya agar menjadi tulisan yang semakin menarik lagi. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah tahapan editing. Setelah masuk tahap revisi, kini saatnya masuk ke tahap editing. Pada tahap ini, penulis akan menjalankan proses pengeditan terhadap karyanya. Berbeda pada tahap revisi yang masih bisa menambah mengurangi isi tulisan. Pada tahap ini, penulis hanya memperbaiki berbagai kesalahan tanda baca, kesalahan pola kalimat, dan berbagai kesalahan tata bahasa lainnya. Singkatnya, penulis harus menyajikan tulisan yang sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Meskipun nanti tulisan kalian itu akan kembali diedit oleh editor dari penerbit, seorang penulis tetap harus berusaha menyunting atau mengedit tulisannya sendiri. Kan malu kalau seorang penulis masih banyak revisi, apalagi soal tanda baca. Karena perlu melakukan editing sendiri, maka seorang penulis dituntut memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika sudah yakin dengan tulisan naskah buku kalian, maka saatnya memasuki tahap akhir atau tahap yang kelima, yaitu publikasi. Pada tahapan ini kalian bisa meneruskan naskah ke penerbit. Sebenarnya kalian bisa mencari penerbit sendiri sih, tetapi salah satu keuntungan kalian kalau ikut talent literasi di SD Mumtaz ini, insya Allah kalian akan dibantu dalam proses publikasinya. Nah, saat naskah sudah diterima oleh penerbit, maka naskah tersebut akan diproses. Selanjutnya, naskah itu akan melalui proses dan alur penerbitan di penerbit. Naskah akan dibaca oleh editor, naskah akan diedit, naskah akan di layout, dibuatkan cover bukunya, ditambah ilustrasi yang sesuai, dan kemudian diproduksi. Ketika proses publishing sudah dilalui, maka buku sang penulis akan terbit. Di akhir video ini, anak-anak hebat, saya ingin menampilkan kutipan dari Profesor Dr. Kunto Wijoyo MA, seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia yang sudah menghasilkan banyak sekali karya tulis. Syarat untuk menjadi penulis ada 3, yaitu menulis, dan menulis. Jadi, jangan patah semangat dalam berkarya. Teruslah menulis dan menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.